Bab 131, Masa Depan Zhang Yu, lebih dari 5 perintah. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Yu Meixiu menyeka air matanya dan berkata, "Nak, biarkan aku memikirkan apa yang kau katakan. Bahkan jika aku berencana untuk mengundurkan diri, itu tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, aku telah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Bagaimana kau mengatakan para pemimpin perusahaan, aku selalu menjaga diriku dengan baik. Bagaimana aku bisa bekerja sebentar dan menjelaskan semuanya dengan jelas sebelum aku bisa pergi?" Zhang Yuanyan mengangguk dan berkata, "Baiklah. Sekarang kau bersikeras. Ibu, ayo kita keluar untuk makan enak. Ini adalah perayaan putramu dan novelku yang akan dipasarkan." Yu Meixiu mendengar suasana hati itu dan segera pulih, tertawa, "Oke. Dengarkan kau hari ini, ayo kita keluar untuk makan enak. Rayakan bahwa aku juga memiliki putra penulis yang hebat." Zhang Yu dan ibunya Yu Meixiu mengubah wajah mereka pada saat yang sama. Keduanya meninggalkan rumah bersama-sama, naik taksi ke jalan perbelanjaan di pusat kota, menemukan salah satu restoran barat paling mewah, dan makan dengan nikmat. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu telah tumbuh secara fisik dan makan sangat banyak, tetapi dia tidak berani menakut-nakuti ibunya karena takut, tetapi bagi orang biasa, dia tidak berani. Sudah waktunya untuk mengejar ketinggalan dengan makanan Dawei Wang, dan dapat dikatakan bahwa pelayan itu sudah cukup takut. Di meja makan, Zhang Yu mentransfer 500.000 yuan ke kartu bank Yu Meixiu, yang membuat Yu Meixiu merasa seolah-olah dia telah bermimpi, putranya sangat baik sekarang, mendapatkan 500.000 seperti bermain. Ini juga membuat Yu Meixiu bangga memiliki putra seperti Zhang Yu. Zhang Yu dan ibunya Yu Meixiu selesai makan, tidak minum, dan menghabiskan lebih dari 3.000 di kasir. Untuk restoran barat yang menghabiskan lebih dari 1.000 yuan per kapita, itu benar-benar tidak makan lebih sedikit. Tetapi bagi Zhang Yu, uang itu tidak berbeda dari beberapa sen. Setelah ibu dan anak Zhang Yu selesai makan, keduanya pergi berbelanja bersama. Zhang Yu akan mendandani wanita tua itu dan membeli beberapa tiran lokal atau sesuatu, dan mengubah wajahnya. Bagaimanapun, cuaca mulai menjadi dingin. Musim pakaian, Yu Meixiu biasanya terbiasa dengannya. Di pabrik, dia adalah pakaian kerja. Dia tidak suka pakaian mahal yang biasanya dia lakukan. Zhang Yu tidak memutarbalikkan pikiran ibunya pada akhirnya. Dia menghabiskan ribuan dolar sebelum dan sesudahnya. Tertekan, ... Pada waktu berikutnya, lengan Zhang Yu berangsur-angsur pulih dan melepaskan sabuk segitiga. Siaran langsung pendekar pedang akan segera berakhir, dan hampir berakhir. Tan Xiaonan dan Su Qianqian juga kembali ke sekolah, dan Kai Leilei juga menghadiri pernikahan saudara perempuannya. Kelas 12 kembali bekerja selangkah demi selangkah, dan kembali belajar keras, hari demi hari. Bagaimanapun, tahun kalender matahari hampir berlalu. Setelah tahun baru, ujian pada dasarnya akan selesai. Dapat dikatakan bahwa tekanan ujian juga meningkat. Suasana hati Gewen Hui akhir-akhir ini semakin membaik setiap hari, dan tidak lama lagi kalender Gregorian akan berlalu. Setelah tahun baru, hari ujian akan segera tiba, dan tidak akan ada sebulan sebelum dan sesudahnya. Begitu ujian selesai, Zhang Yu akan keluar dari kelas 12. Dia tidak perlu lagi melihat musuh besar ini setiap hari, jadi dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk belajar akhir-akhir ini. Salah satunya adalah ingin membuat prestasi mereka melambung dan meletakkan dasar yang kokoh untuk kelas roket. Satu hal lagi, biarkan Zhang Yu melihat kesenjangan nyata antara dirinya dan dirinya dalam belajar. Bahkan jika Anda seorang jenius, bagaimana jika Anda tidak membutuhkan kejeniusan untuk belajar, tidak peduli seberapa tinggi Anda tidak berguna. Li Yunliang baru-baru ini telah disesuaikan kembali. Selama dia memikirkan paku dan duri dalam daging Zhang Yu setelah ujian, dia harus keluar dari kelas. Dia tidak sabar untuk segera memajukan waktu dan melepaskannya. Zhang Yu, bocah bodoh itu, benar-benar mengatakan bahwa dia adalah guru yang terhormat dan guru yang mendengarkan guru di depan kepala sekolah. Dia baru saja menjatuhkan hukuman mati padamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, kamu tunggu saja. Bocah bau, Zhang Yujun di barisan belakang agak cemas untuk sementara waktu. Bagaimanapun, waktu ujian semakin dekat. Zhang Yu tahu cara tidur, dan tidak pernah belajar.
Meskipun tidak ada harapan bagi Zhang Yu untuk lulus Gewenhui dalam ujian, itu tidak ada, dan itu tidak mungkin. Tetapi setidaknya kamu harus memiliki sikap. Kamu tahu cara tidur setiap hari seperti ini. Melihat wajah guru kelas Li Yunliang yang malang hari itu, dapatkah kamu dengan mudah melepaskan Zhang Yu? Dengan cara ini, jika Niu Bei yang bertanggung jawab atas kelas 12, jika dia meninggalkan kelas 12, itu akan menjadi kerugian besar di kelas. Tidak termasuk kecemasan beberapa orang di barisan belakang Wu Fati, ada dua orang yang lebih peduli dengan 12 tahun Zhang Yu, yaitu Su Qianqian dan Tan Xiaonan. Zhang Yu akan mengatakan bahwa mereka adalah dermawan keselamatan keduanya, jadi keselamatan dari kebajikan keselamatan kedua orang itu secara alami. Saat ujian mendekat, mereka juga merasa sedikit kesal. Su Qianqian dan Tan Xiaonan berjalan bersama di kampus. Setelah insiden cincin terakhir, persahabatan antara kedua orang itu juga dengan cepat memanas, dan sekarang mereka menganggap satu sama lain sebagai teman baik. Su Qianqian berkata, "Xiaonan, kamu harus mengikuti ujian setelah melihat tahun ini. Apakah situasi Zhang Yu saat ini baik-baik saja?" Tan Xiaonan berkata, "Tentu saja tidak. Saya harus melewati Gewenhui untuk tidur setiap hari. Maka sekolah menengah pertama dapat memiliki lebih dari 50.000 siswa." Su Qianqian berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Saya menemukan bahwa setiap kali Tuan Li melihat Zhang Yu baru-baru ini, dia sedikit malu. Saya takut dia akan melepaskannya." Tan Xiaonan berkata, "Tidak ada yang baik untuk kita. Tidakkah kau mendengar bahwa terakhir kali, Tuan Li pingsan di kantor urusan akademik, tetapi kemudian menjelaskan bahwa dia terlalu senang dan bersemangat. Ini jelas omong kosong. Tuan Li apa hubungannya dengan Zhang Yu? Yang lain tidak tahu. Siapa di kelas kita tidak tahu. Selama Zhang Yu hadir, Tuan Li akan senang sekali. Dia akan pingsan karena gembira. Dan, mengapa aku tidak percaya? Jika aku mengatakan, itu adalah Zhang Yu, mulut yang menyengat membuatnya tercengang. Kalau tidak, Guru Li tidak akan bisa menggertakkan giginya setiap kali dia melihat Zhang Yu. Aku pikir Zhang Yu mungkin cukup keras kepala kali ini." Su Qianqian menghela nafas dan berkata, "Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana Zhang Yu juga bisa menyelamatkan kita? Melihat situasinya begitu serius, bukankah akan lebih sulit untuk menyelesaikannya?" Tan Xiaonan berkata, "Sekarang kecuali Ge Wenhui dapat membiarkan Zhang Yu Yima mengikuti ujian. Jika dia dengan sengaja mengambil masalah besar, tidak ada harapan sama sekali." Su Qianqian berkata, "Baiklah, biar aku bicara dengan Ge Wenhui. Jika aku mengatakan sesuatu, dia seharusnya bukan orang di belakangku." Tan Xiaonan menyeringai dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakannya, tidak apa-apa. Jika kamu mengatakannya, itu bahkan lebih memalukan. Kamu tidak dapat mengetahui apa arti Ge Wenhui bagimu. Mengapa kamu harus meminta Zhang Yu untuk memohon? Bagaimana menurutmu? Dia pasti tidak menganggap Zhang Yu sebagai saingannya, dan kemudian dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya hidup-hidup dan melepaskannya." Su Qianqian berkata, "Lalu bagaimana? Apakah tidak ada cara lain?" Tan Xiaonan berkata, "Tidak ada cara yang serius. Kecuali." Su Qianqian sibuk berkata, "Kecuali apa?" Tan Xiaonan berkata, "Kecuali kita dapat menghindari jalan lain. Itu tidak sepenuhnya tanpa harapan." Su Qianqian berkata, "Jalan yang luar biasa." Tan Xiaonan tersenyum misterius, menyontek. Su Qianqian terkejut, dan berkata, "Bagaimana mungkin? Jangan omong kosong. Itu ketat selama ujian. Bagaimana mungkin ada kesempatan untuk menyontek?" Tan Xiaonan berkata, "Itu tidak sepenuhnya mungkin. Pada saat itu, aku akan menyiapkan perangkat curang berteknologi tinggi, dan kamu akan memberikan jawaban yang benar langsung ke Zhang Yu. Kemudian kamu akan dengan sengaja membuat beberapa kesalahan, jangan membuatnya sama seperti Zhang Yu baik-baik saja, yang lain tidak dapat melihatnya." Petik 2. Su Qianqian berkata, "Xiaonan, idemu sama sekali tidak dapat diandalkan. Itu bukan solusi untuk masalah. Kamu masih menginginkan metode yang dapat digunakan manusia normal." Tan Xiaonan berkata, "Sebenarnya, aku sudah memikirkan masalah ini cukup lama. Kurasa begitu. Kelas kita adalah satu-satunya yang bisa melawan Ge Wenhui melawan Xiao Wen. Tapi Xiao Wei tidak berani mengambil risiko mencontek demi Zhang Yu. Kalau begitu, jika kau ingin menempati posisi kedua, hanya kau yang bisa melawan prestasi akademik Ge Wenhui dan yang berani mengambil risiko mencontek demi Zhang Yu. Tentu saja,
prestasi akademikku tidak akan bisa menandingi Ge Wenhui. Kalau tidak, aku tidak akan takut mengambil risiko ini. Su Qianqian berkata, bahkan jika aku menanggung risiko mencontek demi Zhang Yu, prestasi akademikku tidak sebaik Ge Wenhui. Nilai-nilaimu juga bagus, dan kau tahu bahwa ini tidak mungkin. Tan Xiaonan tersenyum dan berkata, jadi, aku bilang, menaikkan nilaimu tidak mungkin, yang mungkin hanya menurunkan nilai Ge Wenhui. Itu juga mungkin, misalnya, biarkan dia pilek atau diare parah selama ujian. Apa yang menurutku tidak menjadi masalah dalam operasi. Su Qianqian berkata dengan heran, Xiaonan, kenapa kamu begitu menakutkan? Kamu ingin menggunakan metode yang begitu menyeramkan. Tan Xiaonan membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, kamu pikir aku pikir. Biarkan Ge Wenhui sakit kepala dan otaknya panas, bagaimana mungkin kamu bisa meluluskannya? Jadi, tinggalkan saja Ge Wenhui di luar negara bagian. Ujian terputus. Aku yakin itu bisa diselesaikan dengan sempurna. Masalah ini, ujian akhir kita untuk tahun pertama sekolah menengah tidak seketat saat ujian masuk perguruan tinggi. Aku pikir kita masih punya kesempatan. Selama kamu tidak memutuskan rantai pada saat kritis, aku yakin masih ada kemungkinan bagi Zhang Yu untuk lulus dengan lancar. Kamu harus tahu bahwa Su Qianqian sangat terjerat. Dia tidak pernah berbuat curang sejak dia masih kecil. Jika dia membiarkan dirinya berbuat curang, dia akan sedikit takut. Tan Xiaonan berkata, Qianqian, sebenarnya, jangan salahkan aku tidak ingin memberimu tekanan. Nilaiku pasti lebih baik daripada Ge Wenhui, dan aku tidak takut mengambil risiko ini demi Zhang Yu. Namun masalahnya adalah Ge Wenhui sakit perut dan sakit kepala. Aku masuk angin dan demam sekaligus. Aku takut nilaiku akan sulit mencapai levelnya. Jadi aku hanya bisa melihatmu saat ini. Su Qianqian menggigit bibirnya dan terjerat beberapa saat, lalu berkata, tapi aku sedikit takut. Tan Xiaonan berkata, kau pikir aku tidak takut? Aku tidak pernah berbuat jahat sejak aku masih kecil. Kali ini kita punya alasan untuk membantu Zhang Yu, jadi bagaimanapun juga, kita berutang budi pada Zhang Yu untuk menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena dia, aku takut aku akan merasa bersalah seumur hidup. Su Qianqian mendengar ini, menatap Tan Xiaonan, dan berkata, baiklah. Kau benar, jika Zhang Yu meninggalkan kelas 12, kita tidak akan melakukan apapun. Aku takut kau tidak hanya akan bersalah seumur hidup, aku juga akan sama. Aku setuju dengan rencana curangmu. Tan Xiaonan melihat Su Qianqian setuju, dan menghela napas lega. Kalau begitu, lintasan pertama sudah berakhir, kita masih punya lintasan kedua. Su Qianqian berkata, apalagi yang tidak. Tan Xiaonan berkata, tidak terlalu stres pada level ini. Kamu juga tahu prestasi akademik Zhang Yu, tahun akademik kedua terakhir, tidak. Yang membuatku khawatir sekarang adalah bahkan level Zhang Yu yang seperti telur bebek besar, bahkan jika memberinya buku teks selama ujian dan membiarkannya menyalinnya dengan santai, dia tidak tahu cara membalik ke nomor halaman. Jadi, bahkan jika kamu bisa memberinya jawaban yang benar, dia tidak tahu cara menulisnya. Aku takut akan hal ini. Kita sia-sia. Su Qianqian berkata, apa yang harus aku lakukan? Tan Xiaonan menghela napas dan berkata, menurutku, kalau begitu kita harus menebusnya. Kita berdua harus bergantian memberi Zhang Yu les privat tingkat apa, paling tidak beri dia jawaban, dia tahu di mana harus menulis levelnya. Sekarang tinggal kurang dari sebulan lagi sampai ujian sebenarnya, aku yakin waktu itu sudah hampir cukup. Mungkin kita harus bekerja lebih keras akhir-akhir ini. Tidak mungkin, meskipun kita berdua memiliki dermawan penyelamat hidup yang menyakitkan. Su Qianqian menghela napas ketika mendengar itu. Siang hari, Zhang Yu dan Wu Fati pergi ke sekolah di luar untuk makan siang, kembali ke sekolah, berjalan-jalan, dan mencerna serta mencerna makanan bersama-sama. Wu Jie yang bermata tajam tiba-tiba berkata, Hai bos, wakil dan anggota Tan ada di sini. Zhang Yuanyan melihat Tan Xiaonan dan Su Qianqian datang. Beberapa orang juga langsung menyapa. Tan Xiaonan berjalan ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, kemarilah, Qianqian dan aku akan memberitahumu sesuatu. Zhang Yu menunjukkan ekspresi tertegun, lalu menghilang, mengangguk, dan ketiga orang itu berkumpul dan berpaling ke satu sisi. Ketiga Zhang Yu bersama, Su Qianqian berada di samping,
dan Tan Xiaonan memberitahu Zhang Yu apa yang telah ia dan Su Qianqian putuskan untuk dipelajari, yang membuat ekspresi Zhang Yu terus berubah, yang dapat dikatakan terkejut. Beberapa orang dari Wu Fatzi berdiri di kejauhan dan memandang Zhang Yusan yang misterius dan tertutup. Mereka semua merasa lebih penasaran. Wu Jie berkata, "Hei, tidakkah kamu tahu apa yang dikatakan Wakil Presiden Tan kepada bos?" Zhao Zijun berkata, "Bagaimana aku tahu? Tapi menurutku itu bukan masalah sepele. Lihatlah keterkejutan bos. Tidakkah kamu kehilangan cincin anggota komite Tan lagi?" Lu Zikuan berkata, "Bagaimana bisa hilang lagi? Tidakkah kamu melihat bahwa cincin komisaris Tan tidak dipakai sekarang? Dia takut kehilangannya. Jika bukan bos terakhir kali, konsekuensinya akan sangat serius." Beberapa orang di sekitar mengangguk pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa Zhang Yuyong menyelamatkan putri kedua terakhir kali. Tan Xiaonan dan Su Qianqian menjelaskan semuanya kepada Zhang Yu dengan jelas. Mereka berhenti berbicara, dan menatap Zhang Yu, bermaksud untuk melihat apa yang dimaksudnya. Zhang Yu mengerang sebentar, untuk mengatakan apa yang dikatakan Tan Xiaonan, itu semua adalah niat baik, dan itu juga untuk kebaikan Anda sendiri. Tentu saja, Anda harus menghargainya. Tetapi mereka sebenarnya dapat belajar sekarang, jadi tidak perlu bagi mereka untuk membimbing diri mereka sendiri. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda telah menaklukkan beberapa gunung secara berurutan? Bahkan jika Anda mengikuti ujian sekarang, saya yakin Anda dapat mencapai tingkat menengah di kelas. Tidak perlu terlibat dalam gerakan-gerakan kecil ini. Zhang Yu berkata, "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua atas kebaikan hati kalian. Namun, saya melihat rencana kalian. Tidak perlu menyontek dalam ujian sangat berisiko. Jika ketahuan, katakan kepada yang lebih muda, ya Anda harus mengingat yang besar, dan ketika Anda bertambah tua, Anda juga tahu apa situasi terburuknya. Saya juga mendapatkan kasih sayang Anda. Faktanya, prestasi akademis saya masih bagus. Anda dapat mengambil yang pertama dengan kemampuan Anda sendiri. Anda membantu." Petik 2. Tan Xiaonan mengerutkan kening, "Kurangi untuk melawan kami haha. Untuk hal sebesar itu, Anda tidak dapat membuat beberapa lelucon dan menempatkan ide-ide positif Anda di tempat yang tepat." Zhang Yu melihat bahwa pihak lain tidak percaya pada dirinya sendiri dan tertawa. "Saya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Anda tidak mempercayainya?" Tan Xiaonan berkata dengan ekspresi tak bisa berkata-kata, "Benarkah, sungguh?" Zhang Yu, "Aku mohon padamu, oke. Kamu jangan mati mulut bebek itu keras. Masalah apa yang bisa kamu selesaikan sendiri? Jika kamu bisa menyelesaikannya sendiri, kita perlu apakah kamu mengambil risiko sebesar itu?" Su Qianqian juga berkata, "Ya Zhang Yu, kamu tidak ingin memberi kami masalah, kami juga tahu. Tetapi masalah ini, bagaimanapun juga, adalah tentang masa tinggal terakhirmu. Bagimu, itu adalah peristiwa besar yang memengaruhi hidupmu. Uji jarak meskipun tidak banyak waktu sekarang, selama kamu bersedia bekerja keras, rencana Xiaonan masih sangat layak." Zhang Yu sedikit ragu saat ini. Jika kamu berbicara dengan pihak lain, kamu tidak ingin mengungkap rahasia balok Tiantiantou dan stok duri kerucut. Dan buktinya juga sangat merepotkan. Jika menyebar, bukankah kamu akhirnya akan kehilangan kesempatan untuk menonton pertunjukan bagus Li Yun, dan kamu juga berencana untuk berdandan seperti babi dan memakan harimau, jadi masalah ini tidak bisa dikatakan. Tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, Zhang Yu tidak punya cara yang baik untuk menjelaskannya, dan ragu-ragu, ini. Tan Xiaonan berkata dengan tidak sabar, "Apa ini, itu dan itu. Itu saja, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pria yang tidak pandai melakukan sesuatu seperti wanita kita. Qianqian biasanya adalah orang yang bersedia menipu untukmu. Risiko, kamu masih berkedut, biarkan aku memberitahumu. Kami telah memutuskan bahwa kamu harus melakukannya tanpa syarat. Qianqian telah mengatakannya, ini adalah hal besar dalam hidupmu, kamu tidak bisa melakukannya dengan gegabah. Kamu tahu." Zhang Yu sedikit terdiam. "Sekarang katakan kepada pihak lain bahwa dia benar-benar belajar, dan juga katakan kepada pihak lain, jangan mengatur orang-orang yang tidak berguna itu. Lao Su adalah pria besar, dan dia masih harus bergantung pada rumah ibumu untuk hidup. Tentu saja, jika kamu ingin merahasiakannya, maka kamu hanya bisa menyetujui apa yang mereka katakan untuk saat ini,
dan kemudian berpura-pura menjadi seorang pembelajar dan mencapai standar kecurangan, dan kemudian menipu mereka berdua. Memikirkan hal ini, Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Cukup. Asal kamu bahagia, aku sangat senang." Tan Xiaonan berkata dengan ekspresi muram, "Kami semua sedih untukmu. Tapi sekarang setelah kamu memutuskan masalah ini, mari kita buat kontrak 3 bab. Setiap kali setelah kelas dan makan malam, kita menggunakan waktu luang kita, bergantian untuk membantumu dengan biaya sekolahmu, mencoba membuatmu ke standar terendah dari kecurangan yang halus. Jangan terlalu malas akhir-akhir ini. Tidak, tahu bagaimana tidur setiap hari, bagaimana kamu bisa tidur begitu banyak setiap hari. Kamu tidak bisa sadar." Zhang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. "Setiap hari di malam hari, aku belajar untuk begadang sampai fajar, dan aku bukan manusia besi. Aneh untuk tidak tidur." Setelah beberapa diskusi, mereka kembali ke sisi Wu Fatzi. Tan Xiaonan berkata dengan manusiawi kepada Wu Fatzi, "Hei, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Mulai hari ini, selama ada kelas, makan, liburan, dan semua celah waktu, Qian dan aku akan membantu Zhang Yu. Mari kita buat tempat duduk pada waktu itu. Jangan tunda pelajaran Zhang Yu." Setelah itu, berbalik dan menatap Su Qian, "Ayo pergi." Qian, Tan Xiaonan dan Su Qian tidak peduli jika Wu Fatzi tidak mengerti, mereka berbalik dan pergi bersama. Beberapa orang di Wu Fat tercengang, "Apa maksudmu? Bantu Zhang Yu menjadi guru, apa yang harus diajar?" Wu Jie berkedip dan menyipitkan matanya, menatap Zhang Yu, dan berkata, "Bos. Apa yang dimaksud anggota Tan dan wakil kelas tadi?" Zhang Yu melirik Wu Jie dan berkata dengan marah, "Kamu tidak mengerti. Otaknya, mereka bilang akan membantuku dengan biaya kuliah." Wu Jie tiba-tiba berkata, "Membantumu biaya kuliah? Kenapa?" Zhang Yu berkata, "Tentu saja itu membantuku lulus sebagai juara pertama di kelas untuk melampaui Ge Wenhui." Tidak, semua orang mendengar ini, Qi memiliki pandangan yang luar biasa, seolah-olah mereka mendengar bahwa alien akan menyerang bumi. Zhang Yu memikirkannya, dan kakek merasa sedikit lucu, menghela nafas. Berjalan menuju gedung pengajaran dengan senyum pahit. Pada hari-hari berikutnya, sesuatu yang sangat aneh terjadi pada kelas 12. Dua gadis cantik setingkat sekolah di kelas itu benar-benar datang bersama Zhang Yu di barisan belakang setiap hari, terlepas dari sekolah, atau bahkan di antara pelajaran, setidaknya satu dan paling banyak dua bersama Zhang Yu. Beberapa orang bergumam, misterius dan misterius. Dari waktu ke waktu, mereka mengambil hal-hal seperti kertas ujian, dan tidak tahu apa yang mereka pelajari. Orang-orang yang lebih baik di kelas. Kemudian, dengan kedok melihat-lihat, saya melihat dan melihat apa yang terjadi di antara ketiganya. Tetapi selama orang-orang yang dekat dengannya, mereka segera diblokir oleh beberapa orang dari Wu Fatzi, dan mereka tidak diizinkan untuk melihat. Dapat dikatakan bahwa kecuali resimen Zhang Yujun di dekatnya dan putri kedua Zhou Kai, hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara ketiga orang itu. Lambat laun, gosip pun bermunculan. Dikabarkan bahwa kedua wanita itu, untuk melaporkan anugerah penyelamat hidup, dan untuk memungkinkan Zhang Yu mengatasi taruhan pada ujian, meskipun mereka tahu bahwa itu tidak mungkin untuk diselesaikan, mereka masih mengambil inisiatif untuk membantu Zhang Yu membuat pekerjaan rumah, berharap untuk mengungkapkan sedikit kebaikan. Rumor kedua, Zhang Yu menggunakan anugerah untuk menyelamatkan kedua putri Sultan sebagai alasan untuk membiarkan kedua wanita itu menjadi suami. Dikabarkan bahwa kedua wanita itu tidak dapat menghentikan serangan uang Zhang Yu dan mengambil inisiatif untuk memulai hubungan mereka. Adapun apa yang mereka tonton sepanjang hari, itu adalah tiga orang yang ingin membangun gubuk cinta bersama, dan sedang melihat gambar desain dekorasi. Rumor 4, garis besarnya sedang dipersiapkan, jadi nantikan. Bagaimanapun, pasti ada rahasia yang tak terkatakan antara Zhang Yu dan putri kedua Sultan. Adapun apa rahasia ini, itu tergantung pada seberapa besar otak teman sekelasnya. Ada rumor di kelas untuk sementara waktu. Tetapi tidak peduli seberapa dibesar-besarkan rumor itu, dan seberapa banyak imajinasi yang dimiliki plotnya, Zhang Yu dan Sultan tampaknya tidak mendengarnya sama sekali. Saya masih melakukan hal saya sendiri, mereka bertiga berkumpul hampir setiap hari, sekolah, dan bahkan makan malam bersama. Saya tahu, mereka sibuk belajar, saya tidak tahu,
saya pikir pasangan pengantin baru itu menikmati kehidupan pasangan kampus yang manis. Kalender Gregorian semakin dekat, dan kelas 12 dalam setahun tidak damai. Kisah tentang Zhang Yu dan Su Qianqian dan Tan Xiaonan yang berniat membangun gubuk cinta bersama adalah menceritakan. Beberapa orang hanya tinggal di tahap diskusi akademis dan mereka yang tidak menyukai apapun selain suka membaca orang tua, seperti wanita keluarga mulut pendek di barat, hanya punya cukup makanan dan tidak punya kegiatan. Mereka memiliki festival gigi, mulut bahagia, dan waktu yang membosankan. Dan beberapa orang lain, tidak, tepatnya, itu seharusnya seseorang. Hari-hari ini, tidak baik untuk makan atau tidur nyenyak, sulit untuk duduk dan makan, dan saya tidak tahu cara makan. Orang-orang adalah Ge Wenhui. Ge Wenhui sangat buruk baru-baru ini, dapat dikatakan sangat buruk. Ge Wenhui sangat cemas, dan bahkan sedikit mudah tersinggung. Dia tidak bisa memberitahu orang lain dengan jelas. Karena situasi di sini tidak sama dengan di sekolah menengah pertama, seluruh kelas, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara dengannya. Dalam kehidupan Ge Wenhui, ia telah hidup dalam citra seorang bintang di kelasnya sejak ia bergabung dengan kelompok sekolah yang anehnya besar. Dapat dikatakan bahwa itu dimulai dari taman kanak-kanak, kemudian ke sekolah dasar, ke sekolah menengah pertama, ke sekolah menengah atas periode awal. Ge Wenhui, yang tinggi dan tampan, merasa dirinya sempurna. Jika ia merasa dirinya lebih tampan daripada semua teman sekelas laki-laki yang dikenalnya. Selain itu, lingkungan keluarganya juga sangat baik, keluarganya sangat kaya, dan pakaian ekstrakurikulernya selalu trendy, modis, dan standar. Di sekolah menengah pertama, banyak gadis yin-yang mengelilingi diri mereka sendiri. Baginya, ini adalah keadaan normal di kelas, dan itu sama sekali bukan apa-apa. Para gadis itu bertanya ini dan itu dari waktu ke waktu. Meskipun sebagian besar dari mereka tetap dalam tahap akademis, mereka sebenarnya untuk menarik perhatiannya. Ge Wenhui bukan orang bodoh, tentu saja, dia jelas. Bahkan di hari-hari awal setelah sekolah menengah, ketika mereka tidak begitu gugup dengan Zhang Yu, gadis-gadis di kelas yang sama ini sering diam-diam mengirim gelombang musim gugur untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka lewat, mereka tersenyum pada diri mereka sendiri dan memanggil dengan manis. Begitu pemimpin regu menggigit bibirnya, meminta dirinya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, sengaja membuat keributan, dan membantu dirinya sendiri, klip-klip kecil ini hanya satu demi satu, terus-menerus. Ge Wenhui menikmati ini. Tentu saja, semua ini menghilang setelah musuh seumur hidup Zhang Yu muncul. Wanita-wanita bau itu sekarang, sebaliknya, dia mengabdikan dirinya pada pelukan Zhang Yu, dan memberinya Kyubo yang seharusnya menjadi miliknya, menggigit bibirnya, dan berteriak, kecuali untuk pekerjaan rumah, dia memberikannya kepada Zhang Yu, musuh pertama dalam hidupnya. Tentu saja, Ge Wenhui memiliki harga dirinya sendiri. Di matanya, apakah wanita biasa atau luar biasa menyukai diri mereka sendiri dan masih menaruh diri mereka di dalam hati mereka, sejujurnya, dia tidak peduli. Dia merasa itu tidak masalah, karena dalam benaknya, hanya ada satu orang, dan tujuan utamanya adalah Su Qianqian. Ketika gadis Su Qianqian tidak muncul dalam hidupnya, mantan Ge Wenhui berpikir bahwa dia adalah orang yang kesepian. Meskipun kemanapun Anda pergi adalah inti dari mata setiap orang, itu adalah semacam kesepian yang tidak tahan dingin. Tidak ada yang benar-benar dapat masuk jauh ke dalam hati mereka, karena tidak ada yang benar-benar dapat memahami diri mereka sendiri. Meskipun dalam kehidupan mereka, tidak ada kekurangan keterlibatan gadis-gadis, bahkan dari sekolah dasar. Wanita-wanita rendahan itu, wanita-wanita kelas bawah yang hanya tahu cara pamer, tetapi tidak tahu apa itu kebijaksanaan. Berapa kali saya mencoba mendobrak pintu hati saya, berapa kali saya mencoba berdiri sendiri, berapa kali saya mencoba memberikan semua dedikasi saya untuk diri saya sendiri, hati saya mencibir lebih jauh dari mereka. Ini hanyalah lelucon. Wanita yang ingin membuka hatinya, dan wanita yang ingin berdiri di sampingnya, haruslah wanita yang terlihat, melampaui, dan bahkan melampaui penampilan, tubuh, kepribadian, selera, lingkungan keluarga, dan bahkan tingkat pembelajarannya. Tidak, dari sudut pandangnya sendiri, itu tidak boleh disebut wanita. Bagaimana mungkin seorang wanita memiliki kualifikasi ini, dan hanya seorang, Dewi, yang memiliki kualifikasi ini? Dahulu kala, tidak ada dewi di dunia ini di mata Ge Wenhui. Dunia ini hanya memiliki bubuk vulgar yang menggugah selera.
Tidak memiliki budaya, tidak ada budaya, dan jatuh ke dalam klise. Mereka hanya ingin menikahi para penyembah yang kaya. Mereka ada di mana-mana di dunia, dan tubuhnya busuk. Parfum bermerek yang bau benar-benar membuatnya muak. Tetapi pandangan dunia Ge Wenhui benar-benar hancur setelah dia muncul. Su Qianqian, wanita yang menurutnya ditakdirkan untuk menjadi sinar matahari dalam hidupnya yang redup, tetapi juga angin sepoi-sepoi dalam kehidupan yang sunyi dan membusuk, membakar, bertiup, membiarkannya memperbarui gairah dan harapannya. Su Qianqian sangat cantik dan sangat rupawan. Dapat dikatakan bahwa di mata Ge Wenhui, dia lebih cantik dari semua wanita. Prestasi akademik Su Qianqian sangat bagus, di antara para gadis sangat bagus. Dalam pandangan Ge Wenhui, dia berdiri di sana tanpa berbicara, dia adalah seorang dewi, dan setelah berbicara, dia adalah dewi kebijaksanaan. Ge Wenhui bahkan dengan gembira berpikir bahwa kehadiran wanita yang begitu cerdas, bijaksana, cantik, dan anggun dalam hidupnya hanyalah anugerah Tuhan untuk dirinya sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa Su Qianqian adalah mimpinya dan arah masa depannya. Dalam hidupnya sendiri, para dewa dapat mengatur gadis yang sempurna ini untuk datang ke dunianya sendiri dan bahkan menjadi teman sekelasnya. Ini bukan keajaiban dalam hidup, jadi apa itu? Sejak awal sekolah menengah pertama, Ge Wenhui mengejar Su Qianqian dan menjadikan Su Qianqian sebagai separuh hidupnya yang lain. Dan ide ini selalu menemani saya ke sekolah menengah atas. Meskipun belum berhasil, itu tidak masalah. Saya punya waktu dan energi. Selain itu, dia bisa menangkap Su Qianqian di tangannya. Dia tidak bisa menjadi dewi yang sempurna dalam benaknya. Selain itu, menurut pendapat Ge Wenhui, ketika berbicara dengan pihak lain di sekolah menengah pertama tahun demi tahun, pihak lain mengabaikan dan terus pergi ke sekolah menengah atas. Ketika berbicara dengan pihak lain, dia bisa bertukar beberapa kalimat. Sebuah kemajuan yang sangat besar. Meskipun kemajuan ini hanya bertahan pada saat ini, seperti, Qianqian, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tahukah kamu, Qianqian, bagaimana kamu mengucapkan kata bahasa Inggris itu, tahukah kamu? Tetap dalam fase komunikasi akademis ini. Namun, itu tidak masalah, selama Anda dapat berbicara beberapa patah kata dengan Su Qianqian dari waktu ke waktu, berbicara dengannya tentang cuaca dari waktu ke waktu, atau duduk dan membahas prinsip-prinsip kebijakan manajemen kelas, Anda sudah sangat bahagia. Dan Ge Wenhui tidak menunggu dengan membabi buta, ia telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Semester berikutnya di sekolah menengah, hubungannya dengan Su Qianqian, untuk naik kelas, bertemu dengan senyuman dan menyapa. Di semester kedua sekolah menengah, hubungan antara dirinya dan Su Qianqian akan ditingkatkan untuk duduk dan membahas berita hangat secara intim, dan dari waktu ke waktu, melakukan komunikasi mendalam tentang masalah pembelajaran. Di semester berikutnya di sekolah menengah, hubungan saya dengan Su Qianqian akan ditingkatkan menjadi, saya bisa pergi ke sekolah sepulang sekolah dengan intim, saya bisa mengantarnya pulang, saya bisa menjemputnya untuk sarapan di pagi hari, dan memakaikannya mantel saat cuaca dingin. Ketika dia sakit, dia akan merawatnya dengan baik, memberinya air hangat, dan menyuapinya dengan pil. Semuanya sempurna, tidak ada kekurangan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa? Untuk apa? Si brengsek itu akan muncul di antara dirinya dan dewinya. Si brengsek itu merampas tawa, berita hangat yang menjadi miliknya, berita hangat yang menjadi miliknya, masalah pembelajaran yang menjadi miliknya, sekolah, dan sarapan, makan siang dan makan malam yang menjadi impiannya. Tapi dia ada di sakunya. Zhang Yu, dasar bajingan. Apa yang kau lakukan? Kau sampah, berandal, jalang, bajingan. Kau, pria tak tahu malu yang berkeliaran di sekitar dewiku setiap hari, dan terus tertawa. Kau harus tahu, kau harus jelas, kau harus mengerti. Hanya aku, Ge Wenhui, akulah orang yang paling berhak berjalan di samping Su Qianqian. Aku harus menemaninya ke sekolah setiap hari, sepulang sekolah, dan masih bisa mendiskusikan pekerjaan rumah dengan ramah di jalan. Ketika cuaca panas dan dingin, aku juga bisa menanyakan kondisi kehidupan orang lain dengan ramah, dan memberikan perawatan yang tepat, dan melihatnya tertawa pada saat yang sama. Semua ini seharusnya menjadi milikku yang tampan dan tampan, Yusu dekat dengan angin, dan belajar itu baik. Itu tidak hitam atau licin, itu umum, dan kau tidak memiliki karakteristik lain. Zhang Yu, apa yang kau hitung? Selain kakak laki-lakimu yang biasa, apa yang akan kau lakukan?
Bisakah kau membaca buku fisika? Bisakah kau berbicara bahasa Inggris? Kau bahkan tidak mengerti kertas ujian. Apalagi yang akan kau lakukan selain memindahkan orang-orang cacat di masyarakat ke sekolah untuk memamerkan kekuatanmu? Dibandingkan denganku, tidak peduli bagaimana penampilanmu, warna kulitmu, studimu, uangmu, bahkan jika kau punya uang. Kau tidak lebih dari sampah sosial yang kaya dan berlumuran tembaga. Lagi pula, selain uang, 4-1, aku telah mengalahkanmu, dan skor besar untuk mengalahkanmu, mustahil bagimu untuk dibandingkan denganku, tidak pernah. Kau berani membandingkan denganku. Aku ingin kau tahu bahwa kesenjangan kita sangat besar dan tidak dapat dilampaui. Tidak peduli bagaimana kau bergantung pada balok dan duri, membaca dengan cahaya lilin di malam hari, dan betapa marahnya kau tidak dapat mengejar ketinggalan. Zhang Yu, dasar berandal, sampah, di zaman dahulu kau adalah manusia tanpa kepala yang kosong, selalu menjadi orang kecil yang mengendalikan naga, aku adalah bos besar dan manipulator di balik layar, kau tidak akan pernah bisa memanjat kepalaku. Aku pengawas, aku orang terkaya di kelas ini. Akulah, belajar, kau sangat malu berbicara tentang belajar. Kian-kian memberimu les, yang merupakan penghinaan terhadap belajar dua kata. Prestasi akademismu dapat berubah. Lebih baik bertanya apakah masalah anjing memakan asteris dapat diubah. Ya, itu harus. Kian-kian jelas tidak menemukan Zhang Yu yang kotor dan tercela, dia belum menemukan rasa malu dan tidak tahu malu Zhang Yu, dia belum menemukan dirinya terjebak dalam perangkap desain Zhang Yu, sebuah penutup yang bagus, ada banyak perangkap yang terdengar. Jika dia menemukannya suatu hari, itu akan terlambat, dia akan kehilangan segalanya, termasuk barang-barangnya yang paling penting, tidak, itu milikku. Aku tidak bisa diam lagi, aku ingin menyelamatkan Kian-kian. Tidak bisa membiarkannya terus dikendalikan oleh Zhang Yu. Aku bukan orang biasa, aku seorang pejuang besi yang memancarkan semangat kebenaran untuk membuat musuh merinding, seorang ksatria berkuda putih yang siap mengorbankan nyawanya untuk sang dewi, dan seorang penjaga hutan postmodernis dengan pedang di tangannya untuk melawan naga jahat Zhang. Aku harus mencari kesempatan, dan peluang yang bagus, untuk mengingatkan Kian-kian dan membiarkannya bangun tepat waktu. Tentu saja, semua ini harus dihindari oleh pasukan penjahat barisan belakang yang diwakili oleh Zhang Elong, dan kita harus mencari kesempatan bagi para penjahat ini untuk tidak hadir untuk mengingatkan Kian-kian. Meskipun orang dengan jiwa petualang adalah orang yang pemberani, seekor anjing juga sangat pemberani. Hanya orang yang dapat menggunakan kebijaksanaan secara wajar adalah orang yang mudah bertahan hidup di dunia ini. Itu diwakili oleh sederet naga jahat di masa depan. Orang bodoh, orang yang tidak pernah bisa membayangkan. Ya, aku hanyalah orang seperti itu, orang yang sangat cerdas, jadi aku harus menunggu dengan sabar, kesempatan itu akan datang. Bel pulang sekolah berbunyi hampir seperti biasanya. Su Qianqian dan Tan Xiaonan kembali mendekati Zhang Yu, sehingga Ge Wenhui yang sedari tadi memperhatikannya menjadi sangat tidak senang. Su Qianqian duduk sebentar, lalu bangkit dan pergi, hanya menyisakan Tan Xiaonan di samping Zhang Yu. Kemudian, peleton itu tidak bergeming, duduk-duduk dan mengobrol satu sama lain. Begitu Ge Wenhui melihat matanya berbinar, ia pun bangkit dan mengikuti Su Qianqian keluar dari kelas. Ge Wenhui meninggalkan kelas, mengikuti Su Qianqian, dan turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, ia melangkah 3 langkah dan 2 langkah untuk menyusul Su Qianqian dan berkata, "Qianqian, mau kemana?" Su Qianqian berhenti dan menatap Ge Wenhui dengan senyum ramah di wajahnya, sedikit tidak senang di dalam hatinya. Anda tahu bahwa dia ingin pergi ke toilet, tetapi pria ini datang dan bertanya pada dirinya sendiri kemana dia pergi. Apa maksud Anda? Su Qianqian mengerutkan kening, apakah Anda melakukan sesuatu? Ge Wenhui berkata, tidak masalah. Saya ingin bertanya apakah Anda haus. Su Qianqian sangat kesal karena dia pergi ke toilet, tetapi Anda bertanya kepada saya apakah saya haus, dan saya berkata dengan dingin, apakah ada yang bisa dipilih? Ge Wenhui berkata, tidak masalah. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda baru-baru ini mengajar Zhang Yu? Su Qianqian berkata, ada pertanyaan. Ge Wenhui berkata, tidak masalah. Baru-baru ini saya melihat Anda pergi kepadanya kapanpun Anda punya waktu. Saya hanya ingin bertanya, terutama, Anda terlihat lelah.
Su Qianqian berkata, aku tidak lelah. Ngomong-ngomong, saat kamu membantunya dengan les, kamu bisa meninjaunya sendiri. Tidak apa-apa, Ge Wenhui, apa yang ingin kamu katakan? Ge Wenhui berkata, begini, ketua regu punya kebiasaan tidur. Dia tidak pernah peduli dengan hal-hal di kelas. Pada dasarnya, kamu adalah wakil ketua regu yang sibuk. Aku melihatnya, mendesak dalam hatiku, aku takut dengan kerja kerasmu. Sekarang kamu harus membantu pengawas lagi. Aku takut kamu lelah, jadi aku ingin bertanya apakah aku perlu membantumu. Sebenarnya, aku bisa belajar. Jika kamu terlalu lelah, aku bisa membantu Zhang Yules. Su Qianqian berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, kamu ingin membantu Zhang Yu menjadi guru privat. Apakah kamu bercanda?